Perkenalkan, nama saya Sheryl Patricia Angeli dengan NIM channel 11191026. Nah, jadi pada pertemuan kali ini saya akan mengutarakan bagaimana teknik anamnesis dan juga pemeriksaan mental. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan itu bagaimana jadi yang perlu kita ketahui itu apa tujuan dari dilakukan anamnesis ini. Nah, jadi tujuannya itu yang pertama untuk kita biar dapat mendiagnosis pasien, lalu yang kedua itu untuk membantu kita untuk bagaimana kita melakukan tindakan atau tindakan apa yang diambil oleh dokter. Yang ketiga itu kita mengetahui bagaimana kemajuan dan pengembangan dari pasien, dan yang keempat itu untuk mengetahui standar yang akan kita lakukan pada pasien. Nah, untuk langkah anamnesisnya sendiri itu ada beberapa fase, yaitu ada 5 fase, yaitu fase pertamanya itu perkenalan, pembukaan, inti, penutup, lalu pengakhiran. Nah, jadi yang pertama itu fase perkenalan. Nah, di fase perkenalan ini kita yang pertama itu kita mempersilakan pasien masuk ke dalam ruangan, lalu kita ucapkan salam dan juga kemudian kita berdiri sambil memperkenalkan diri dengan pasien dan jabat tangan pasien, lalu kita persilakan pasien untuk duduk, lalu kita menanyakan nama dan umur usia pasien serta kita menunjukkan sifat empati kita kepada pasien. Lalu yang kedua ini fase pembukaan. Nah, di fase pembukaan ini kita menanyakan apa alasan pasien datang untuk berobat. Nah, kita bisa tanyakan yang keluhan utama pasien dan sejak kapan keluhan itu muncul. Nah, setelah itu kemudian keluhan utamanya itu nanti kita gunakan untuk mengembangkan diagnosis banding dan juga diagnosis sementara pada pasien. Nah, setelah itu untuk fase intinya ini jadi kita menanyakan gejala awal dari sakitnya pasien ini, di mana bagaimana sifatnya dan lokasi dan penyalarannya, lalu bagaimana keparahannya juga, dan juga kita tanyakan gejala-gejala lain yang menyertai. Nah, kemudian kita bisa tanyakan juga bagaimana pengembangan dari penyakit pasien ini. Nah, yang kedua itu kita tanyakan bagaimana pengaruh penyakit yang dialami pasien ini terhadap aktivitas sehari-harinya, seperti pekerjaan atau kebiasaan hariannya. Lalu kita juga bisa memikirkan berbagai kemungkinan diagnosis menggunakan pertanyaan yang terpusat dan terperinci. Lalu kita tanyakan juga apakah ada penyakit terdahulu atau riwayat perkembangan pribadinya, apakah ada penyakit keluarga atau keadaan dirinya dan lingkungan pasien pada saat ini. Kemudian untuk fase penutup, di fase penutup ini kita berikan pasien kesempatan pada pasien apakah ada yang masih belum dimengerti dan yang ingin ditanyakan kepada kita sendiri sebagai pemeriksa. Nah, kemudian di fase terakhir ini, fase pengakhiran, di sini itu kita membuat kesimpulan atas anamnesis yang telah kita lakukan, lalu kita menegakkan diagnosis, lalu kita menyusun bagaimana langkah terapi ke depannya. Kemudian kita menjabat tangan pasien, lalu kita berikan harapan dengan pasien itu semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, kemudian selanjutnya kita juga ketahui ada 2 istilah, yaitu optoanamnesis dan juga alloanamnesis. Nah, kalau yang satunya itu sebagaimana kita mendapatkan informasi langsung dari pasien. Kemudian untuk alloanamnesis itu jadi informasinya itu kita dapatkan dari anggota keluarga sendiri atau orang lain ataupun orang-orang yang ada hubungan dekatnya dengan pasien ini. Nah, kemudian untuk pemeriksaan status mental ini ada 15 poin yang harus kita nilai. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu kita nilai deskripsi umumnya itu kita melihat bagaimana penampilan pasien pada saat dia datang, kita melihat dia ekspresinya itu bagaimana dan postur gerakannya, dan juga
kerapihan dia dan cara dia berpakaian. Nah, kita juga bisa memperhatikan dari mimik mukanya bagaimana, apakah dia berdandan berlebihan atau tidak, atau dia datang biasa-biasa saja. Kemudian juga kita bisa nilai perilakunya pasien, lalu kita juga bisa menilai bagaimana sikap terhadap kita yang sebagai pemeriksa ini. Nah, kemudian selanjutnya itu kita memeriksa, kita lihat moodnya, di mana kita tuh bisa menyampaikan pesan yang pada saat itu, kemudian bagaimana dia mengekspresikan dirinya, kemudian kita bilang ada kerahasiaan dan juga lalu kita lihat moodnya datang dengan sedih atau bahagia ataupun kebaliknya. Nah, kemudian kita juga bisa nilai empati pada pasien. Kemudian poin ketiga itu kita nilai bagaimana cara bicara pasien, apakah bicaranya dia itu terlalu cepat atau bicara pasien itu terlalu lambat. Kemudian kita juga bisa menilai kuantitasnya, dan kita juga bisa nilai bagaimana cara pasien mengucapkan kata-katanya. Nah, kemudian kita juga yang bisa kita nilai itu gangguan persepsi. Nah, kita ditanyakan apakah dia mengalami halusinasi pada saat ini atau ilusi. Kita juga bisa menilai apakah depersonalisasinya itu dia salah, apa di realisasi itu persepsinya dia terhadap lingkungannya. Nah, kemudian poin kelima yang kita nilai itu pikirannya, di mana proses berpikirnya ini kita nilai bagaimana isi pemikiran, atau apakah dia ada waham atau obsesi ataupun ada. Kemudian selanjutnya itu yang kita nilai itu sensorium dan juga fungsi kognitifnya, di mana dia ini kesiagaannya dan juga tingkat kesadaran dari pasien ini kita nilai orientasi waktunya dan juga tempatnya, apakah dia masih mengetahui lokasinya dia dan waktunya, kemudian apakah juga dia mengenali orang-orang di sekitarnya atau bagaimana. Lalu pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan daya ingat, dan di pemeriksaan daya ingat ini ada 4, yaitu daya ingat sekarang, sedang, jangka pendek, dan juga jangka panjang. Nah, jadi daya ingat yang segera itu kita berikan angka-angka yang telah kita sediakan, kemudian kita memberikan pada pasien, lalu kita menginstruksikan pasien untuk diulangi angka-angka yang telah kita sebutkan tadi. Nah, jadi kita di sini bisa kasihkan alfabet juga, lalu kita suruh untuk mengulangi kembali. Nah, kemudian daya ingat jangka pendek itu kita bisa tanya beberapa bulan atau beberapa hari yang lalu tentang eksiden-eksiden yang sedang terjadi. Nah, kemudian setelah itu daya ingat jangka panjang, bagaimana kita tanya apakah pasien masih ingat atau sudah lupa sama sekali tentang masa kanak-kanaknya. Kemudian kita beralih untuk pemeriksaan konsentrasi dan perhatian, dan kita lihat bagaimana pasien berpikiran dengan abstrak atau ada gangguan atau susah konsentrasi atau ide pada pasien. Lalu kita juga menanyakan apakah cara berpikir pasien ini abstrak atau cara dia menginformasikan ini bagaimana. Lalu pasien apakah dia mengeluh. Di sini bisa kita nilai apakah pengendalian ini baik atau terganggu. Kemudian nilai-nilainya itu kita bisa nilai dari daya sosial dan juga realitasnya. Kemudian kita pemeriksaan Anglican ini kita ada 6 yang harus kita periksa. Jadi yang pertama itu dia itu tidak mengakui bahwa dia itu sakit. Dia sama sekali merasa nggak sakit. Jadi kalau kita tanya itu dia merasa dia nggak sakit sama sekali. Dia merasa dia baik-baik saja. Kemudian yang kedua itu dia sadar kalau dia itu memiliki penyakit. Kemudian dia minta pertolongan, tapi
dia juga menyangkal yang ketiga itu dia tuh sadar sama penyakitnya, tapi dia tuh menyalahkan orang-orang lain. Jadi dia salahkan tetangganya, mungkin adanya faktor organik atau yang tidak. Kata yang keempat itu ada dia tuh sadar tapi dia tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Dan kelima itu dia itu mengaku bahwa dia sakit sepertinya, lalu mau diobati. Kemudian yang keenam itu emosional, jadi bagaimana kesadarannya terhadap emosionalnya. Jadi itu yang itu 6 poin penting yang harus dihafal dan yang dapat kita juga nilai apakah pesan ini bisa dipesan atau tidak. Nah, jadi mungkin cukup sekian dari pemaparan bagaimana langkah-langkah anamnesis dan juga pemeriksaan status mental pada pasien. Sekian dan terima kasih.